Bentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya terdengar ya. Baik. Sepertinya ada error dengan kamera saya. Sebentar ya. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, ini pertemuan perdana kelas hukum perlindungan saksi dan korban. Pastikan kelasnya benar. Ini peminatan pidana. Di semester ini ada 3 mata kuliah peminatan di peminatan pidana, hukum pidana anak, hukum pemasyarakatan, dan mata kuliah ini hukum perlindungan saksi dan korban. Pertama saya ucapkan selamat, teman-teman ini sedang berada di semester 6, kecuali yang mengulang. Maka kalau saudara bisa, saudara mampu, saudara bisa lulus di semester depan. Karena perkuliahan di Prodi Hukum UMKT kita desain bisa diselesaikan paling cepat atau minimal dalam waktu 7 semester. Jadi semester depan saudara sudah bisa mengambil mata kuliah penulisan hukum atau skripsi. Maka tentu saudara berbeda dengan mahasiswa semester 1, mahasiswa semester semester awal, karena saudara tentu diminta untuk punya level yang berbeda dengan mereka. Mata kuliah ini sifatnya peminatan adalah mata kuliah pendalaman. Mata kuliah pendalaman dari mata kuliah pidana, ya, baik hukum pidana material maupun hukum acara pidana. Mata kuliah ini bersifat pendalaman, maka apa bermakna mata kuliah yang sebelumnya, masalah dasarnya yaitu hukum pidana, wajib betul saudara kuasai. Karena jika saudara tidak menguasai hukum materialnya, hukum formilnya yang menjadi landasan, yaitu mata kuliah hukum pidana dan hukum acara pidana, maka saudara akan kelimpungan, saudara akan tidak bisa utuh memahami mata kuliah dalam peminatan hukum pidana ini. Saya juga selaku prodi menyampaikan bahwa di prodi hukum MKT kita menawarkan peminatan. Namun ya, peminatan itu sebenarnya ada 5 kalau lebih tepatnya ya. Hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum bisnis, dan hukum Islam. Namun sekali lagi kita ada minimal kuota yang harus dipenuhi untuk satu kelas. Nah, oleh karena itu kami telah melemparkan survei yang diisi oleh saudara-saudara sendiri, bukan dari kami, bahwa jika memenuhi kuota kelas, kita akan buka kelasnya. Nah, yang kami dapat dari hasil survei tersebut, ada dua peminatan yang memenuhi kuota, yaitu satu peminatan pidana, dan yang kedua APN
pertengahan. Oh, yang lain tidak dibuka, yaitu karena saudara-saudara sendiri yang tidak memilihnya. Oh, atau saudara memilihnya, namun kuotanya tidak tercukupi. Seperti misalnya mata kuliah peminatan perdata, peminatnya hanya sedikit. Gitu. Jadi kalau ada yang bertanya, Pak, saya pengennya peminatan Islam, saya inginnya peminatan perdata, tapi kok tidak ada? Ya, alasannya adalah karena peminatan tersebut tidak memenuhi kuotanya. Gitu. Jadi kalau ada yang masih bertanya, kenapa tidak ada peminatannya? Nah, peminatan tersebut. Karena kami mendapati ada yang komplain begitu, kan saya pengennya peminatan pidana perdata Pak, kenapa dipaksa? Nah, gitu. Sekali lagi, padahal kami sekalipun tidak pernah ada pemaksaan. Dibuka ini juga atas jumlah terpenuhinya kelas tersebut. Begitu ya. Jadi saudara sekarang memilih, sekali lagi saudara yang memilih, kelas ini pun saudara yang memilih ya peminatan ini. Saudara diberi kesempatan untuk memilih di antara dua, peminatan pidana atau peminatan HTN atau HAN. Saudara diminta untuk memilih di antara dua tersebut hasil dari survei yang diberikan oleh prodi kepada saudara masing-masing. Itu. Baik. Saudara sekarang memilih peminatan pidana. Nah, saudara telah mengambil mata kuliah kemarin, kalau tidak salah, saudara mengambil kejahatan siber, kalau tidak salah, di semester kemarin. Maka di semester ini, di peminatan ini, saya mengampu mata kuliah perlindungan saksi dan korban. Mata kuliah ini totalnya ada 2 SKS ya. Nah, ini karena Zoom-nya tidak yang berbayar ya. Saya lupa mendaftarkan ya. Jadi ini anggap saja pertemuan perdana, dan kalau ada yang tidak bisa hadir nanti bisa disimak rekamannya di channel YouTube saya. Nanti saya akan berikan linknya kepada. Ini jumlahnya 2 SKS. 2 SKS berarti bermakna ada, misalkan dulu, ada 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan perkuliahan, 1 UTS, dan 1 kali UAS. Oke. Seperti biasa, pertemuan di awal ini saya ingin mengingatkan saja, kan saudara-saudara melewati perkuliahan berapa semester, mengingatkan kembali bahwa masing-masing semuanya ini punya nilai. Penilaian perkuliahan ini berdasarkan pertama pertemuan. Nilainya berapa? 5%. 5%. Dari apa? Diambil dari mana? Diambil dari presensi dan progres OPR. Sekarang ini saya bold dengan gas. Bagi yang pernah mengambil kelas saya orang yang strict terhadap presensi dan progres OPR. Kenapa? Itu menunjukkan keseriusan saudara dalam perkuliahan. Ya.
diberikan waktu selama 1 semester untuk memenuhi presensi dan progres. Di kelas saya akan buka modul secara 2 termin. Kapan? Sebelum meet dan setelah. Maksudnya apa? Saya akan buka modul yang sebelum UTS, nanti mendekati UTS akan saya tutup. Ya, akan saya tutup. Lalu nanti yang dibuka setelah UTS itu yang akan dipelajari. Jadi ingat, saya akan menutupnya di tengah-tengah untuk modul sebelum UTS. Sehingga bagi yang tidak memenuhi, saya pastikan saudara akan tidak bisa mengikuti UAS. Progres 85% adalah syarat mengikuti UAS. Oke. Dalam berapa semester terakhir, di kelas saya selalu ada yang dapat nilai jelek. Kenapa? Saya bisa pastikan salah satunya karena dia tidak memenuhi progres OPL ini. Maka saya perhatikan sekali, tolong penuhi progres. Kenapa saya bilang memenuhi progres itu mudah? Memenuhi progres itu mudah. Memenuhi progres itu mudah, jadi tolong diperhatikan sekali. Memenuhi progres itu mudah. Saudara ngerti nggak ngerti itu urusan lain. Tapi memenuhi progres itu mudah. Maka yang mudah ini saja tidak saudara lakukan, maka saya tidak akan memberikan keringanan apapun. Oke, penilaian selanjutnya ada tugas. Nilainya adalah 30%. Tugasnya cuma ada satu, di OPL sudah termaktub, tugasnya adalah makalah. Dan ini sudah ada ada penjelasannya dalam bagian penugasan tersebut. Ini silakan diakses di tugas individu di bagian learning activities. Tugas makalah ini hukumnya wajib karena tidak ada, berarti saudara akan kehilangan nilai 30%. Nah, kalau dari nilai 100 kehilangan 30%, itu maksimal saudara sudah hanya dapat nilai B. Itu pun kalau nilai UTS dan UAS saudara nilainya 100. Kalau enggak, ya pasti nanti kan ketemu nilai. Biasanya, bagi yang tidak mengumpul tugas di kelas saya, pasti dapat D. Saya bisa pastikan dapatnya sekitar D. Jarang sekali yang bisa dapat C. Ya. Tolong diperhatikan. Saya sudah ngasih tahu dari awal semester. Entah kenapa, hampir selalu di kelasnya ada yang tidak mengerjakan tugas. Lalu di akhir semester dia datang kepada saya meminta, Pak, tolong saya dibantu Pak nilainya. Saudara tidak mengumpulkan tugas. Gimana saya bisa bantu? Nilainya itu 30%. Oke. Apalagi penilaiannya dari UTS. UTS berapa? Itu juga 30%. Bagi yang terkendala UTS, silakan hubungi saya. Yang sering terjadi, sudah selesai, oh Pak saya lupa tidak UTS, Pak, begitu sebagainya.
Jadi bahkan semester kemarin ada beberapa orang menghadap saya, Pak, nilai saya kenapa sekian, Pak? Ya, karena saudara saya tunjukkan, entah karena tidak mengumpul tugas atau tidak mengikuti UTS. Saya selalu punya bukti. Kenapa? Kita kan UTS dan UAS pakai sistem. Nah, dan tugasnya juga pakai by system. Saudara upload di OPL. Maka yang tidak mengumpulkan akan saya tunjukkan. Saudara tidak ada tugasnya. Jadi jangan, Pak, saya sudah ngumpul, Pak, saya sudah begini. Sini buktinya ada di OPL. Lalu nilai UAS juga nilainya 35% paling besar. Oke. Maka jangan ada yang meminta perbaikan nilai. Karena sudah tidak membuka perbaikan nilai. Yang saya buka adalah saudara boleh meminta transparansi nilai. Pak, nilai UTS saya berapa, nilai tugas saya berapa, nilai UAS saya berapa, maka saya akan tunjukkan. Transparansi nilai ini yang saya perkenankan untuk diminta. Apa mau dicari? Nimron ayat 1. Nimron surat. Oke. Oh. Kenapa saya selalu sampaikan ini? Saya di pertemuan pertama tidak membahas materi, tapi membahas ini. Kita nanti materinya di pekan depan kalau tidak salah ya. Ini bisa offline. Gitu. Saya meminta ini karena saudara sayang sekali kalau terkendala nilai hanya karena tidak terpenuhinya. Di kelas saya mudah, insya Allah. Bagi yang memenuhi semuanya ini, itu biasanya lulus. Lulus itu apa? Lulus sama dengan C, minimal C. Jadi tolong, kalau ada yang bilang, C Pak nilai saya jelek, C itu udah lulus. Saya tidak mau juga ada mahasiswa bilang begini, Pak, saya sudah ikut UTS, UAS, tugas juga ngumpul. Kenapa dapat C? Kenapa? Jawabannya apa? Sejak kapan orang kalau ikut lomba maraton pasti berhasil? Oh, saya sudah ikut lomba maraton, Pak. Berhasil. Belum tentu. Saya sudah ikut ujian, Pak. Iya, nilai saudara segini, jelek. Gitu. Jadi jangan ya mindset yang menyesatkan bagi saya adalah, Pak, saya kan sudah mengikuti, Pak. Kenapa nilai saya jelek? Ya memang nilai saudara, bukan nilai saya. Gitu ya. Saya akan transparansi berapa nilai saudara. Jadi jangan ada lagi yang berpikiran kalau sudah ikut UTS, UAS, nilai pasti bagus. Saya biasanya meyakinkan bagi yang memenuhi semuanya, kemungkinan nilainya paling rendah minimal C. Tapi jangan sampai bermakna bahwa pasti akan dapat nilai baik. Ya. Jadi tolong penuhi tugas, penuhi progres, penuhi UTS dan UAS. Jika ada kendala di satu-satunya, silahkan kontak saya. Ya, bukan berarti Mas di akhir, tapi saudara kontak saya di segera mungkin. Oh Pak, saya tadi UTS saya sepertinya sinyal saya terkendala, Pak. Silahkan kontak saya. Bukan di akhir semester sudah keluar nilai dapat berapa, kamu dapatnya D.
Pak, UTS saya begini-begini. Kan, tapi ketika permasalahan itu muncul. Pak, saya itu tinggal di kampung, Pak. Alas ini saya tolak sekali lagi. Tidak ada saya terima jawab pertanyaan, Pak, saya tinggal di kampung. Kenapa? Alasannya adalah karena kita kuliah secara hybrid, ya, bukan hanya mobil yang hybrid, perkuliahan juga hybrid. Apa itu perkuliahan hybrid? Adalah gabungan antara offline dan online. Nah, kalau saya di kampung, Pak, waktu saudara offline itu di kampung, kan tidak. Oke, waktu online saudara di kampung. Tapi yang offline ini kan saudara ada di Samarinda, maka tidak ada alasan usasi. Oke. Ya. Oke, saya kira begitu saja sebenarnya aturan main di kelas saya. Link OPL akan saya berikan setelah ini ke PJ mata kuliah. Oke, tip linknya ada di PJ mata kuliah setelah kelas ini. Materi juga bisa didapatkan biasanya, bisa juga saudara kembali pelajari mata kuliah pidana, hukum acara pidana, beberapa materi perkuliahan yang lain juga bisa diakses di channel YouTube saya. Saya bukan YouTuber, saya hanya mengupload materi yang bisa saudara pelajari, ya, mengecek kembali hukum pidana, hukum acara pidana, karena itu dasar dari perkuliahan saudara. Oh, OPL-nya sudah tutup, Pak, mata kuliah pidana dan sebagainya, saya sudah lupa. Nah, salah satu saya bantu di channel YouTube saya. Nanti linknya juga saya akan berikan kepada mata kuliah. Mau subscribe atau tidak, silakan saudara. Itu bukan urusan saya bukan YouTuber. Saya hanya mengupload perkuliahan. Mudah-mudahan bisa membantu saudara untuk memahami mata kuliah ini. Sekali lagi, karena ini terbatas 40 menit, saya kira tidak akan lama. Karena sebenarnya mata kuliah saya itu, saya akan fokuskan pembahasan saya di offline. Online-nya adalah via OPR. Jadi saya tidak perlu ditanya apakah online-nya via Zoom atau OPR, maka saya akan jawab via OPR. Hari ini hanya karena pertemuan pertama, saya akan buat Zoom. Offline-nya itu nanti kecuali ada permasalahan, ya, kendala, atau saya sedang tugas di luar kota, ya, karena saya sekarang jadi kaprodi dan wakil dekan 1 biasanya mewakili fakultas untuk beberapa agenda. Kalau ini tidak bisa, saya akan menggantinya dengan Zoom atau Zoom. Itu saja. Baik, saya kira begitu. Ada pertanyaan? Saya buka kelasnya pertanyaan. Kalau tidak ada, berarti saya anggap dimengerti dan bisa saudara setelah ini mengakses ke open learning-nya yang saya akan berikan kepada PJ mata kuliah. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya meyakini bahwa saudara bisa memahami peraturan perkuliahan. Saya hanya ingin memasukkan terkait itu, belum masuk ke materi pada pertemuan ini. Sekali lagi, ini peminatan pidana, pastikan saudara betul masuk dalam peminatan pidana, lalu saudara akan di kelas perlindungan saksi dan korban, 2 SKS, 16 pertemuan, lalu penilaiannya dengan 4 poin pertemuan, tugas, UTS,
dan UAS. Tuh. Jika mewanti-wanti beberapa hal. Oke, jadi beberapa mata kuliah saya sudah saya upload di channel YouTube saya. Begitu, ada pertanyaan? Saya kira tidak perlu panjang karena ini bentar lagi akan mati Zoom-nya. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira saya cukupkan perkuliahan hari ini. Saya butuh screenshot kehadiran saudara. Tolong bisa dicek ya, saya screenshot. Oke, terima kasih. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri perkuliahan ini. Saya ucapkan selamat mengikuti perkuliahan di semester 6. Semoga saudara bisa melaluinya dengan baik, agar semester depan saudara bisa lulus. Karena kalau tidak mau mengikuti dengan baik di semester ini, semester depan saudara tidak bisa lulus. Kenapa? Karena harus mengulang di perkuliahan. Demikian dari saya kira tidak ada pertanyaan. Yang tidak bisa hadir nanti bisa menyimak rekamannya di channel YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.